Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saleh, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan pembelajaran melalui video presentasi pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Baiklah anak-anakku, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentunya Ustadz harapkan kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya setelah kita kemarin membahas tentang sholat dan yang lainnya. Insya Allah kita akan membahas adab berpakaian. Adab berpakaian ini tentunya yang berkaitan dengan pakaian kita ya. Apakah pakaian ini bagus atau tidak, ya kan? Sesuai dengan aturan-aturan agama, ajaran Islam yang kita anut ini atau tidak. Baiklah, kita bahas. Yang pertama, bahwa pakaian itu sesuai dengan adabnya, maka pakaian itu yang pertama menutup aurat. Kalau kita lihat bahwa aurat itu terbatas, ada batasannya. Kalau bagi perempuan, maka seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan, itu bagi perempuan. Pokoknya semuanya tertutup ya. Kemudian juga memakai jilbab. Di sini diterangkan memakai kaos kaki ketika bepergian atau keluar rumah ini ya. Jadi semuanya tertutup bagi perempuan. Maka pakaian yang seperti inilah yang dikatakan pakaian sesuai adab, yaitu menutup aurat. Kalau untuk laki-laki, maka auratnya itu yang harus tertutup yaitu antara pusar dan lutut. Nah, itu aurat bagi laki-laki. Jadi kalau sudah tertutup auratnya bagi laki-laki antara pusar dan lutut, maka insya Allah kalau kita melaksanakan sholat itu juga sah ya, sudah sah. Karena menurut hukum Islam maka seperti ini contohnya yang disampaikan. Akan tetapi bagi laki-laki ini tidak begitu mudah untuk dilakukan ya. Mudah untuk dilakukan bagi laki-laki, karena menutup auratnya antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, pakaian yang bagus sesuai adab itu tidak tembus pandang dan ketat. Adapun banyak
pakaian-pakaian yang dijual umpamanya yang tipis gitu kan, itu sebetulnya tidak boleh dipakai kalau tidak pakai pelapis lagi ya kan, karena itu akan masih bisa menampakkan aurat. Oleh karena itu, jadi pakaian yang tidak tembus pandang atau ketat, yang agak longgar lah ya, kalau dipakai itu tidak ketat. Oleh karena itu, apabila kita punya pakaian yang tipis umpamanya, maka hendaknya kita memberikan lapisan yang di dalamnya ya, supaya tidak kelihatan bentuk tubuh dalam, supaya agak tebal. Maka kalau kita sudah terlanjur beli umpamanya pakaian yang tembus pandang ya, terlalu tipis ya, usahakan untuk memakainya dengan lapisan gitu. Bisa dengan kaos dalam ya, ada lapisannya sehingga agak tebal dipakainya. Kemudian yang ketiga, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Nah, ini umpamanya laki-laki tidak diperkenankan memakai pakaian perempuan. Begitu pula sebaliknya, pakaian perempuan tidak memakai pakaian laki-laki. Nah, apalagi zaman sekarang kalau kita lihat ya, kadang-kadang terbalik itu, yang perempuan tuh kayaknya banyak berpakaian laki-laki, pakai celana biasa, kemudian bajunya juga tidak menutup aurat. Yang perempuan ya, ada yang baju lengannya hanya setengah lengan, tidak semua tutup lengannya, kemudian pakai celana, tidak pakai rok gitu kan. Bahkan ada yang banyak memakai celana pendek, dan itu mereka bahagia. Nah, ini yang harus diluruskan hal-hal seperti ini, karena akan menimbulkan banyak dosa, bukan hanya dirinya tapi bagi orang lain yang melihatnya. Kemudian yang keempat, tidak menyerupai pakaian khas agama lain ya. Mungkin orang beragama lain itu punya khas sendiri dalam berpakaian. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan sampai mengikuti berpakaiannya khas agama lain, umpamanya pakai topi yang menyerupai, kan ada di agama lain tuh pakai topi yang bentuknya yang aneh-aneh itu kan. Jadi kita tidak perlu mengikuti mereka, karena kalau mengikuti mereka bisa tidak syar'i ya, tidak sesuai dengan aturan agama kita. Supaya kita betul-betul menjadi orang Islam. Oleh karena itu kita harus bangga berpakaian tuh pakaian muslim ya, bangga gitu, yang merupakan identitas sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam. Kenapa kita tidak senang memakai itu ya kan? Bahkan pakaian seorang muslim tuh bagus ini kan. Nah, ini diusahakan ya, diusahakan kita memakai pakaian yang sesuai anjuran agama kita. Yang kelima, memakai pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dekil. Nah, ini memakai pakaian yang bersih
dan rapi. Jadi pakaian yang bersih dan rapi itu bisa jadi mungkin pakaian itu sudah lama, akan tetapi dia bersih dari kotoran, ya, tidak lusuh gitu, bersih dari kotoran, najis apalagi. Kemudian yang keenam, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ini dalam memakainya, ya. Kita memakainya, umpamanya baju makai dari tangan kanan kita masukkan dulu lengan kanan, ya. Kemudian baru sebelah kanan tangan kiri. Begitu juga memakai celana, kaki kanan dulu, kemudian di selanjutnya pakai kaki kiri. Nah, begitu seterusnya kita kalau memakai sandal juga seperti itu, ya. Dahulukan yang kanan. Kemudian kalau melepasnya, dahulukan kaki kiri. Melepas sandal, kiri dilepas dulu, baru kanan ini melepasnya. Kalau memakainya sebelah kanan, melepasnya sebelah kiri. Sama juga dengan baju, celana. Kalau memakai sebelah kanan dulu, kalau melepaskannya sebelah kiri, ya. Oke, baiklah. Yang ketujuh, berdoa ketika mengenakan pakaian dengan doa berikut. Nah, ini ada doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah membuatku mengenakan pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku. Riwayat Abu Daud. Baiklah anak-anakku, ini pembahasan yang terakhir di bab 10 ini. Insyaallah, dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memahami materi-materi pelajaran PAI dan pelajaran umum yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada benarnya pasti datangnya dari Allah, dan ada kesalahan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.